Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sidang jemaat. Mari bersama-sama kita mempersiapkan untuk memahami refresh kita pada pagi yang indah ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, Allah kami Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kami selalu bersyukur untuk segala kasih karunia dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terberkatilah kami pagi yang indah ini, ketika bersama-sama kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami sungguh boleh mengerti dan memahami kebenaran firman ini. Berkati bibir mulut hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Dalam kasih Yesus Tuhan kami pinta. Amin. Saudara jemaat, kita melihat kitab Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Dalam judul perikop, semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, juga telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, perikop kita saya beri judul singkat, mengumpulkan poin kebaikan. Mengumpulkan poin kebaikan. Ketika sebelum kita memasuki apa yang kita sebut sekarang dengan pembatasan saat ini, pasti kita mengenal pusat-pusat perbelanjaan. Dan di pusat-pusat perbelanjaan atau di mal-mal itu kadangkala menerbitkan kartu. Dan salah satu fungsi dari kartu yang diterbitkan adalah bagaimana kita mengumpulkan poin ketika kita bertransaksi. Biasanya, saudara-saudara, setiap kita membeli produk dalam nominal tertentu, maka kita yang memiliki kartu itu mendapat 1 poin. Dan saudara, semakin banyak kita berbelanja, semakin banyak pula poin yang kita kumpulkan. Dan ketika pada jumlah tertentu poin sudah kita kumpulkan, maka kita dapat menukarkan dengan voucher atau belanja atau membeli produk lainnya lewat poin-poin yang telah kita kumpulkan. Saudara yang saya kasihi, kita beruntung bahwa Tuhan yang kita kenal, Allah yang kita sembah, tidak menggunakan metode serupa poin pembelanjaan dalam menilai kehidupan kita manusia. Karena untuk memasuki kerajaan sorga, kita tidak perlu mengumpulkan poin demi poin sebagai hasil perbuatan baik kita. Kita tidak mengumpulkan poin demi poin seberapa jauh kita beribadah, kita berdoa, dan seterusnya. Tapi sungguh, kita diselamatkan oleh karena iman yang kita respon sebagai kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat ayat ke-8 dan 9 menegaskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Penekanan, itu bukan hasil usaha kita, tapi sungguh pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaan manusiawi kita.
Tetapi dikatakan sini, oleh karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena kasih karunia Tuhan. Benar saudara, keselamatan adalah karunia yang Allah berikan secara cuma-cuma. Realita tersebut jelas merupakan anugerah yang tidak terkira. Karena jika tidak, sulit bagi kita membayangkan berapa jumlah poin kebaikan yang harus kita kumpulkan, lalu kita tukar dengan izin untuk memasuki kekalahan itu. Belum lagi ketika kita perlu menguji motivasi diri kita. Karena kebaikan-kebaikan tersebut, saya mengulang, karena kebaikan-kebaikan tersebut terlalu mudah disusupi, terlalu mudah dirasuki oleh apa yang disebut dengan ketidaktulusan dan kemunafikan dari apa yang kita sebut mengumpulkan poin-poin kebaikan. Belum lagi, bagaimana jika poin kebaikan kita kumpulkan dengan susah payah tersebut, lalu hangus dalam sekejap akibat dosa yang telah kita lakukan. Kita bersyukur ketika kuasa Roh Kudus diberikan bagi kita. Dalam kita merayakan hari Pentakosta ini, kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan apa yang Tuhan pinta. Karena kalau pribadi kita tidak akan pernah mampu. Tetapi hanya karena kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan Tuhan minta dalam diri kita. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Itu bukan hasil perbuatan baik. Oleh karena itu, jangan seenaknya hidup dalam dosa. Lagi pula, kita sebenarnya diselamatkan bukan supaya kita meneruskan hidup secara sembarangan. Kita diselamatkan agar kita dapat menggenapkan tujuan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Tuhan lakukan di dunia ini. Ayat yang ke-10 dari bacaan kita. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, mari kita syukuri kasih Allah dengan senantiasa memberi respon yang tepat bagi apa yang Tuhan minta. Tuhan saudara, marilah kita hidup dalam anugerah-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan
sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih, kami sadar dalam hidup ini kami tidak harus mengumpulkan poin-poin kebaikan. Tapi yang Tuhan pinta, bagaimana kami hidup dengan penuh rahmat-Mu, dengan penuh pertolongan-Mu, dan menyadari sungguh kehidupan kami dalam anugerah Tuhan, dan kami dimampukan hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati dan senantiasa memimpin perjalanan hidup kami. Dalam kasih Yesus Kristus kami meminta. Amin. Shalom.